warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Mustafa. Saya mahasiswa UIN Syahada Kota Padang Sumedang. Adapun kesempatan pada kali ini, saya akan membahas materi tentang mata kuliah auditing. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang bukti audit, jenis-jenis bukti audit, dan kertas kerja pemeriksaan. Baik, poin A yang pertama yaitu pengertian bukti audit. Bukti audit adalah kumpulan kebenaran-kebenaran yang telah diuji oleh auditor agar dapat menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku atau tidak. Adapun bukti audit yang bisa dikatakan kompeten yaitu suatu bukti audit harus valid dan relevan. Apa yang dimaksud dengan valid? Yang dimaksud dengan valid ialah suatu bukti yang dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta, dan sedangkan yang dimaksud dengan relevan itu ialah suatu bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana telah direncanakan pemeriksaan atau audit plan dan program pemeriksaan atau audit program. Yang kedua, poin B yaitu jenis-jenis bukti audit. Adapun jenis-jenis dari bukti audit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik ini? Pemeriksaan fisik ialah perhitungan oleh auditor atas suatu aset yang berwujud. Yang kedua, yaitu konfirmasi. Yang dimaksud dengan konfirmasi ini adalah jenis bukti yang sangat digunakan karena berasal dari pihak ketiga, bukan klien. Konfirmasi juga dapat menggambarkan suatu penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga yaitu inspeksi. Apa yang dimaksud dengan inspeksi? Inspeksi ini merupakan pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang seharusnya termasuk dalam laporan keuangan. Yang kelima yaitu tentang permintaan keterangan. Yang dimaksud dengan permintaan keterangan ini adalah perolehan suatu informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan yang dilontarkan dari auditor. Yang keenam yaitu perhitungan ulang. Perhitungan ulang ini merupakan suatu proses yang melibatkan pengecekan ulang sampel-sampel perhitungan yang telah dibuat oleh klien. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, wawancara bersama klien. Adapun tahap ini berguna untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tulisan dikarenakan respon klien terhadap pertanyaan yang diberikan juga berguna untuk bukti pemeriksaan dan penyelidikan yang dianggap dapat dipercaya. Dan adapun jenis bukti audit terakhir yaitu jenis audit pengamatan. Jenis bukti audit pengamatan atau observasi yaitu suatu proses yang mengharuskan auditor mendatangi pabrik atau perusahaan untuk melihat langsung proses pekerjaan yang dilakukan. Adapun poin yang ketiga yaitu C, kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Kertas kerja pemeriksaan atau KKP ini merupakan dokumen pemeriksaan yang memuat data tercatat yang dibuat dan dikumpulkan auditor baik yang didapat dari dalam maupun luar instansi yang diperiksa selama berlangsungnya pengauditan, mulai dari proses persiapan pemeriksaan hingga tahap laporannya. Adapun sumber-sumber berkas kertas kerja pemeriksaan yaitu yang pertama pihak klien. Pihak klien ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu neraca saldo, kedua rekonsiliasi bank, yang ketiga analisis umur piutang,
yang keempat rincian persediaan, yang kelima rincian utang, yang keenam rincian beban umum dan administrasi, yang ketujuh rincian beban penjualan, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu surat pernyataan langganan. Adapun sumber berkas yang kedua yaitu analisis yang dibuat oleh auditor. Yang dimaksud dengan poin-poin dari analisis yang dibuat oleh auditor yaitu yang pertama persediaan, yang kelima rincian utang, yang keenam rincian beban umum dan administrasi, yang ketujuh rincian beban penjualan, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu surat pernyataan langganan. Adapun sumber berkas yang kedua yaitu analisis yang dibuat oleh auditor. Yang dimaksud dengan poin-poin dari analisis yang dibuat oleh auditor yaitu yang pertama berita acara yang dibuat auditor saat pemeriksaan kas. Yang kedua yaitu evaluasi internal kontrol. Yang ketiga analisis penarikan aset tetap. Yang keempat kertas kerja atas neraca saldo. Yang kelima yaitu kertas kerja atas laporan laba rugi. Adapun poin terakhir dari sumber berkas kerja pemeriksaan ini yaitu pihak ketiga. Berkas yang diterima pihak ketiga ini ialah berupa jawaban konfirmasi, yaitu berupa seperti piutang, legalitas dari bank dan dari penasihat hukum perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi bukti audit, jenis-jenis bukti audit dan kertas kerja pemeriksaan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.